Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Ayatun wahidah wa asbabun muta'addidah. Yadhkurul mufassiruna li nuzulil ayah asbaban muta'addidatan. فإذا حصل مثل هذا في آية واحدة وصورته أن يقول أحدهم هذه الآية نزلت في كذا ويقول الآخر نزلت في كذا ويذكر شيئا غير ما ذكره الأول من غير تصريح بسبب النزول فهذا غالبا ما يراد به التفسير ما يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول. لا ذكر سبب النزول. ولا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما. وإن عبر واحد بقوله نزل في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد وذاك استحباب. مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال نزلت نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن. وأخرج مسلم عن جابر قال كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبرها في قبولها جاء الولد أحولا فأنزل الله نساؤكم حرث لكم. فالمعتمد حديث جابر لأنه نقل وقول ابن عمر استنباط منه. Nah, ini ada satu ayat yang diturunkan, tapi sebab-sebabnya itu banyak. Ya. Di sini para ahli tafsir mengatakan yadhkurul mufassirun li nuzulil ayat asbaban muta'addidatan, yaitu turunnya ayat dengan sebab-sebab yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi ayat ini turun dengan sebab-sebab yang lebih dari satu. Jadi sebabnya banyak tapi ayatnya hanya satu yang diturunkan. Fa idza hasala mithlu hadza fi ayatin wahidatin wa suratuhu ay yaqula ahaduhum hadhihi al-ayatu nazalat fi kaza wa yaqulu al-akharu nazalat fi kaza wa yaqulu al-akharu nazalat fi kaza. Ilustrasinya adalah ada satu sahabat ketika dia mendengar ayat ini, dia mengatakan, oh ayat ini turun dalam masalah ini. Ternyata sahabat yang lain
ketika mendengar ayat yang sama, dia mengatakan enggak, ayat ini turun bukan dalam masalah ini, tapi dalam masalah yang ini. Ini masalahnya berbeda. Ayatnya satu, tapi asbabun nuzulnya banyak. Itu bisa. Ayatnya turun lagi menerangkan masalah tersebut. Masalahnya berbeda. Maka ini jadi satu tema khusus, satu ayat dengan sebab nuzul yang lebih daripada satu. Wa yadhkuru syai'an ghaira ma dzakarahu al-awwal min ghairi tasrih bisabab nuzul. Nah, yang satunya menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh orang yang pertama tadi. Ya, kasusnya menjadi berbeda. Bahkan tanpa menerangkan sebab nuzul. Jadi bukan berarti itu menerangkan sebab nuzul, tapi mencocokkan satu masalah yang terjadi setelah turunnya ayat tersebut, kemudian Nabi sampaikan ayat itu. Jadi pemahaman begini. Pertama itu ada asbabun nuzul, ada sebab, ada latar belakang Allah turunkan wahyu. Nah, sudah, ini berarti menerangkan apa? Sabab nuzul. Karena ada orang bertanya atau mungkin ada satu peristiwa, kemudian Allah turunkan wahyu tersebut. Itu disepakati, itu namanya asbabun nuzul atau sababun nuzul. Nah, ayat yang sudah diturunkan ini otomatis ayat ini sudah diterima oleh Rasul. Rasul tidak ada yang lupa. Beda dengan kita, gak pakai murojaah. Rasulullah itu gak bakal akan lupa satu ayat, satu titik pun gak. Sekalipun titiknya belum ada waktu itu. Ya, gak pernah lupa dan gak bisa lupa. Makanya Nabi kan di surat Al-Qiyamah itu kan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Justru Allah larang untuk murojaah. Jibril datang mau menyampaikan. Orang biasa kayak kita, kalau mau hafal kan kita harus ikut membaca, untuk ikut mengulang sehingga bisa terhafal. Tapi Nabi dilarang, jangan kau gerakkan lidahmu. Artinya jangan ikut baca. Gak perlu dimurojaah, gak perlu dihafal. Otomatis semuanya kami masukkan ke dalam dirimu. Al-Quran itu beda. Kalau yang lain pakai hafal, kalau Nabi sudah, Al-Quran itu sudah masuk. Ya, Al-Quran itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tadi asbabun nuzulnya sudah turun, ayat turun dan sudah dilatar belakangi oleh peristiwa atau pertanyaan, jadilah asbabun nuzul ya. Ternyata waktu berjalan ada satu kasus dari sahabat lain. Kasus ini disampaikan kepada Nabi, atau Nabi melihat peristiwa itu terjadi, lantas Nabi mengutip ayat yang sudah diturunkan tadi. Dikutiplah ayat tersebut tentang masalah itu, sehingga dipahami satu ayat menjawab dua sebab atau lebih dari dua sebab. Yang pertama ada asbabun nuzulnya, yang kedua masalahnya sesuai dengan ayat yang sudah diturunkan. Bisa paham ya? Makanya di sini dibilang satu ayat sebabnya banyak. Hakikatnya sebab nuzulnya satu saja. Tapi masalah yang terjadi dan ayat itu sudah turun ternyata sesuai juga dengan masalah itu. Maka Nabi sampaikan ayat itu untuk menjawab masalah itu. Dianggap juga sebagian itu adalah sabab nuzul. Maka disebut asbabun muta'addidatun. Nah, di sini diambil contoh misalnya. Ada satu ayat, nisa'ukum harthul lakum. Ya, surat apa itu? Al-Baqarah ya, ayat 223. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan ayat ini turun, istri-istri kalian adalah ladang kalian, yaitu fi ityani nisa fi adbarihinna.
yaitu mendatangi istri kalian lewat dubur mereka. Wah, ini lewat dubur nih haram. Nah, ini pemahaman daripada Ibnu Umar. Ternyata maknanya itu bukan lewat dubur. Lewat dubur itu banyak sekali hadis Nabi melarang. Haram. Nggak boleh lewat dubur, tempat keluar kotoran dan seterusnya. Ternyata ditanyakan kepada satu sahabat, hadis riwayat Muslim, dikutip oleh Muslim, Sayyidina Jabir. Kata beliau, kanat al-yahudu taqul man ata imra'atan min duburiha fi kubuliha. Ada tambahan, fi kubuliha. Ja'al walad ahwal. Orang-orang Yahudi mengatakan, siapa yang mendatangi istrinya berhubungan biologis lewat bagian belakang, posisinya di belakang, tapi tetap kemaluan. Kata orang-orang Yahudi, nanti lahir anak-anaknya itu kelainan, ahwal, kelainan, sakit. Maka Allah turunkan ayat tersebut, nisa'ukum harsun lakum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Yang maknanya bahwa tidak mengapa berhubungan dengan istri lewat belakang, yang penting tidak masuk dubur. Kalau tidak salah dalam kitab Rawa'ihul Bayan, itu orang-orang Makkah posisinya di atas, perempuan di bawah. Kalau yang di belakang mereka gak biasa. Maka orang Yahudi, orang-orang Madinah kalau tidak salah ya, orang-orang Yahudi menganggap apa? Memberikan rumor bahwa kalau seperti itu nanti lahir anak cacat. Padahal tidak. Maka turunlah ayat. Nah, ini saya bilang ayatnya satu, tapi keterangannya berbeda. Tapi di sini dikatakan al-mu'tamad, fal mu'tamad haditsu Jabir. Yang kuat pendapatnya riwayat dari Sayyidina Jabir. Karena memang riwayat dari Ibnu Umar itu jelas ada keterangan-keterangan dari Nabi Muhammad SAW yang mengharamkan itu. Lewat dubur kan haram. Jadi makna di sini nisa'ukum harsul lakum itu bukan lewat dubur, tapi posisi di bagian belakang, tetap ke al-faraj, kemaluan. Itu yang tidak mengapa. Dan hal ini terjadi bukan hanya dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi juga terjadi. Artinya beliau beristinbat, beristihad, bisa benar, bisa salah. Kalau yang ini kan kita lihat Sayyid Maliki mengatakan yang mu'tamad hadis Jabir, yang kita ambil jadi hukum. Ya. Dalam kasus hadis juga terjadi. Antum bisa lihat dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis karya Imam Qutaibah. Jadi ada yang bertanya kepada Sayyiduna Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, tentang hadis innallaha yu'adzabu bi bukai ahli alaihi. Innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya si mayat diazab dalam kubur sebab tangisan keluarganya kepadanya. Datang nih sekelompok orang bingung nih, hadis ini maknanya apa? Akhirnya mereka mendatangi Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, Sayyiduna Abdullah bin Umar, ini maksudnya apa hadis ini? Allah mengazab mayat, orang yang meninggal sebab tangisan keluarganya. Kata beliau, ya kalau ada keluarga kita meninggal dunia, kemudian kita menangis, maka dia tersiksa dalam kubur. Nah, itu istinbat beliau, ijtihad beliau. Ternyata yang bertanya ini mereka masih belum puas. Kok bisa si mayit tidak punya salah, yang hidup menangis, kok yang meninggal ini disiksa dalam kubur? Maka mereka datangi juga siapa? Sayyidah Aisyah, istrinya Rasul.
bertanya makna hadis tersebut. Wahai ummul mukminin, kami ingin bertanya, innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih. Sesungguhnya si mayit yu'adzabu, diazab bahasa babiah dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Apa makna dari hadis tersebut? Kata Sayyidah Aisyah, saya hadir ketika Nabi menyatakan hadis itu. Berarti kaitan asbabul wurud juga nih. Waktu itu saya dengan Nabi jalan di waktu malam, ya, dan dalam riwayat gak diterangkan keterangan waktu ya, malam atau siang. Pokoknya jalanlah begitu. Pada satu hari mereka berdua jalan, Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Ternyata lewatin maqbarah Yahud, pekuburan orang Yahudi, karena komunitas Yahudi ada di Madinah. Ketika lewat di atas kuburan mereka itu, ya, itu orang menangis di hadapan kuburan. Ini baru dikuburkan ya. Kemudian Nabi katakan bahwa innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahli alaihi. Sesungguhnya mayat itu, yang dimaksud yang si mayat Yahudi itu, dia diazab. Nabi menggunakan fi'il mudhari, sedang diazab saat ini. Sebab tangisan keluarganya kepadanya. Jadi konteksnya adalah apa? Kepada orang Yahudi. Kemudian mafhumul mantuknya adalah Nabi tahu tradisi orang Yahudi yang ada di Madinah itu punya satu tradisi, dia dianggap orang yang baik, orang yang punya pengaruh yang baik. Biasanya makin banyak orang menangis ketika mati, berarti dia orang yang baik. Nah, kebiasaan mereka orang Yahudi memberikan wasiat dan dibayar, baik keluarganya maupun orang luar. Kalau saya mati nanti jangan lupa ya, tangisi saya. Ini saya bayar, dikasih uang. Sehingga apa? Oh, ini orang baik yang mati nih. Nah, dia sudah kasih pesan nih. Kalau dia mati, nanti kalian tangisi saya. Tangisi saya selama-lamanya, artinya makin lama makin bagus. Dibayar. Nah, mafhumul mantuknya yang model beginilah yang diazab. Bukan orang meninggal gak ada wasiat suruh orang untuk menangis, dia menangis kemudian diazab, tidak. Tapi kalau kita wasiatkan agar ratapi saya ketika saya mati, dan itulah ratapan mereka, tangisan mereka, si penghuni kubur itu diazab. Itu. Jadi gak ada sangkut paut, ada keluarga meninggal kita larang jangan nangis nanti kasihan diazab. Justru Nabi SAW memberikan contoh. Nabi punya anak wafat, Nabi menangis. Sahabat heran, ya Rasulullah kau menangis ini? Kata Nabi, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak disayangi oleh Allah. Dan tangisan itu bagian daripada sifat kasih sayang dalam hati. Jadi itu tidak haram. Maka Sayyidah Aisyah ketika mendapatkan pertanyaan itu, beliau jawabnya demikian. Beda dengan Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar istinbat, ijtihad beliau. Tapi Sayyidah Aisyah memahami juga dengan asbabul wurud, sehingga jawabannya berbeda. Itu. Kemudian disampaikan, kami tanya ke Ibnu Umar, jawabannya begini. Beliau tidak mengatakan, oh dia salah itu, tidak benar itu, dia tidak punya ilmu itu, tidak. Tapi didoakan, rahimallah Ibnu Umar. Semoga Allah merahmati Ibnu Umar. Mungkin ijtihadnya dalam masalah ini kurang tepat. Tapi saya dapat jawabannya langsung dari Nabi, dan Nabi menyatakan itu, saya menjadi saksi. Asbabul wurudnya itu saksinya Sayyidah Aisyah. Itu. Dari kasus ini dikembangkan oleh Syekh Zainuddin Malibar dalam kitab Irsyadul Ibad. Beliau mengatakan begini, selayaknya seorang suami sudah memberikan pesan
kepada anak dan istrinya, kalau saya meninggal, jangan kalian ratapi saya. Jadi, siap sudah, saya meninggal, jangan ratapi saya. Menangis silakan, tapi jangan berlarut-larut. Jangan sampai masuk kepada meratapi. Kalau meratapi itu kan haram kan? Laisa minna man syaqqal juyub wa darabal khudud wa da'a bi da'awatil jahiliyah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan golongan kami jika ada yang meninggal dia menyobek-nyobek pakaiannya atau kantong bajunya dan menampar-nampar pipinya dan mengeluarkan kalimat-kalimat doa seperti orang-orang jahiliyah, yaitu kalimat-kalimat ratapan. Kenapa ya Allah dia harus mati, dia harus meninggal, ini orang baik, itu gak boleh. Itu. Nah, kalau kita sudah memberikan wasiat, kata Syekh Zainuddin Malibar, ternyata ini istri atau anak perempuan, khususnya perempuan nih, kalau laki-laki insya Allah aman dari dosa ratapan, tapi biasanya perempuan karena mereka punya jiwa memang lemah, ya, jiwa belas kasihnya, suka dengan perasaan, ya, sehingga kadang-kadang kalah dengan perasaannya, keluar tuh ratapan-ratapan. Tapi kata beliau, kalau sudah kasih wasiat kepada anak istri, tahu kita meninggal dunia, mereka masuk ke ratapan, melakukan ratapan, kita tidak kena azab. Karena kita sudah mendidik mereka, sudah kasih wasiat, pesan. Tapi kalau tidak kasih pesan, kata beliau nih, Syekh Zainul Malibar, kalau anak istri kita meratapi kita kena azab dalam kubur. Karena kita teledor, tidak mendidik mereka. Makanya sekarang kasih pesan begitu, ya, kasih pesan begitu. Pesan jangan meratapi. Itu. Menangis tidak apa-apa, meratapi itu yang tidak boleh. Nah ini satu ayat banyak sebab. Satu ayat banyak sebab. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qul in dzakara wahidun sababan wa akharu Gairahu, ya. fa in kana isnadu ahadihima sahihan duna al-akhar fasahihu al-mu'tamid. Fa in kana isnadu ahadihima, فإن كان إسناد أحدهما صحيحا دون الآخر فالصحيح المعتمد. مثاله أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتكى. Nah tadi itu dunal akhari, ya. Kalau pakai alif lam dia bisa jadi dikasrokan. Kalau biduni alif lam dia tidak bisa dikasrokan. Duna akhara. Ini karena pakai alif lam jadi dunal akhari. Alif lam itu seperti obat kepada isim ghairu munsharif. Dia obat yang tadinya sakit, ada alif lam sembuh. Ya, alif lam menyembuhkan dia. Ya. Tadi juga wa in dzakara wahidun sababa wa akharu gairahu, ya. Gairahu. Dia ataf kepada wahidun sababa wa akharu gairahu. Di tempat maf'ul bih.